Tempat kerja itu dapat mes di sana, saya sama suami saya, dan saya waktu itu kebetulan lagi hamil besar. Saya menyusui di sofa, terus pas maghrib itu dia lewat di depan mata saya. Si makhluk tersebut? Iya, makhluk tersebut itu lewat di depan mata saya. Ini rumah banyak banget makhluknya. Di garasi itu ada kepala doang. Orang Jawa bilang ari-ari ya? Iya. Ari-arinya dikubur tuh diinjek-injek sama si makhluk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gua Bang Dul, masih di Gemas Gelap Malam Story. Nah, pada kisah horor kali ini gua ngedatangin salah satu narasumber gua nih yang berada di kota Depok Sawangan. Nah, narasumber gue ini akan bercerita tentang kejadian horornya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita berkenalan dengannya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Bang Dul. Apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu Teh, Sawangan mana Teh? Di Curug ya, Kelurahan Curug, Bojongsari. Kelurahan Curug, Bojongsari, Iya, Depok. Depok. Nah ini, ya namanya siapa nih? Nita. Namanya Nita, sorry. Tadi kita lupa nanya namanya. Nih kisah yang mau dibawakan pada malam hari ini apa Teh? Pengalaman pribadi ya, waktu itu di tahun 2000 saya bekerja di salah satu butik dan waktu itu butiknya itu menyediakan mes ya. Saya dan suami saya tinggal di sana. Oh gitu. Tahan dulu Teh ya. Oh iya. Untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Untuk kalian yang sudah subscribe, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kalian juga nih yang mempunyai kisah-kisah horor tentang kejadian apapun itu, boleh nih berbagi cerita di sini nih. Nanti nomornya gue taruh di sini nih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya dari awal sampai akhir. Tetap di Gemas Gelap Malam Story. Ya Teh, balik lagi Teh nih. Gimana Teh cerita kronologinya Teh? Ini pengalaman pribadi saya ya. Di tahun 2000 saya bekerja di salah satu butik baju pengantin dan butik itu ada di Panglima Polim, dekat Blok M ya. Iya. Waktu itu saya kerja dapat mes di sana. Tempat kerja itu? Di tempat kerja itu dapat mes di sana, saya sama suami saya, dan saya waktu itu kebetulan lagi hamil besar. Hamil tua lah ya? Hamil tua ya, udah waktunya mau lahiran gitu kan. Terus nggak lama kerja, saya lahiran. Di mes itu Teh? Iya, Iya. lahirannya bidan Iya. di Cipete kan. Pulang dari bidan, tengah malam nih. Tengah malam, saya menyusui, anak saya nangis kan. Itu tengah malam jam 2-an, sekitar jam 2-an. Jam 2, setengah 2 gitu, jam 2-an malam. Saya nyusuin, habis nyusuin, saya tutup dong. Payudara saya tutup, saya mau tidur. Tapi itu belum tidur Bang Dul. Belum tidur, terus ada kayak makhluk aneh di samping. Pas saya tidur di pinggir. Suami saya, anak saya di tengah, suami saya di deket tembok sebelah sana. Saya pinggir deket pintu. Jadi ini anak di tengah, suami Teteh. Iya, saya di pintu. Terus kayak ada tangan gitu mengarahkan ke payudara saya. Terus
kayak di pers gitu, kayak dipencet gitu. Sama si makhluk tersebut. Iya. Dan saya mau gerak, mau teriak pun nggak bisa. Mulut kayak dikunci gitu. Oh. Jadi saya gini, mau bangunin suami saya nih. Pas kebetulan tangan ini rada ke sini. Tapi ini pun nggak bisa gerak. Kayak orang kaku aja gitu. Iya, kaku, nggak bisa gerak. Terus Iya, kayak orang saya mau minta tolong. Kayak orang direp Iya, gitu ya. mau minta tolong. Iya, tapi itu bukan direp-rep, itu nyata. Iya, kayak tadi apa maksudnya tuh kayak orang direp-rep aja Iya, gitu. tapi itu nyata, bukan direp-rep. Real kan. Real banget. Nah, suami saya bangun. Begitu habis dipegang dia, lepaslah itu. Baru saya bisa ngomong. Kata suami saya, bangun, saya belum tidur. Ini saya digangguin makhluk, nggak tahu makhluk apa nih, air susu ngalir semua. Ini dipegang, payudara saya dipegang yang sebelah sini. Kenceng banget gitu, dipegang gitu. Terus air susu saya kemana-mana. Terus suami saya bangun, baca ayat kursi lah, baca gitu kan. Terus nggak lama saya tidur. Terus besoknya lagi 2 hari kemudian, pas maghrib saya menyusui lagi. Yang kedua kalinya menyusui itu di ruang tamu, di tempat ada banyak baju pengantin kan. Butik ya kan? Iya, namanya butik baju pengantin. Saya menyusui di sofa. Terus pas maghrib itu dia lewat di depan mata saya. Si makhluk tersebut? Iya, makhluk tersebut itu lewat di depan mata saya. Dan bentuknya Bang Dul itu hitam, tinggi, kayak orang Nigeria, rambutnya pun keriting-keriting yang kriwel-kriwel kecil gitu. Itu nyata. Itu nyata. Hitam legem. Hitam legem. Emang kayak orang Nigeria. Iya, gitu persis kayak orang Nigeria. Hitam legem tapi nggak gemuk, tinggi. Tinggi doang. Tinggi itu lewat ada di depan mata saya. Saya langsung rajuk, astagfirullahaladzim. Tapi dia cuma lewat begitu aja apa sembari merhatiin? Sembari merhatiin. Sembari merhatiin karena kan mitosnya kalau orang baru lahiran katanya bau wangi gitu kan, gitu. Itu saya digangguin kayak gitu. Dan ternyata makhluk itu memang iseng, suka gangguin gitu. Bukan saya aja, pas keluarga saya dateng, adik saya, terus teman-teman saya datang pun digangguin. Nah, kebetulan nih adik saya yang waktu itu dia masih kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD apa kelas 5 lupa saya. Dia datang dan dia memang punya kelainan indera keenam. Lebih peka lah gitu ya? Lebih peka. Dan dia bilang, waduh ini rumah nggak beres katanya. Kata adik. Dia bilang begini, yuk. Dia kalau orang Jawa memanggil kakak yuk ya. Yuk, ini rumah banyak banget makhluknya. Di garasi itu ada kepala doang. Terus nih di kamar ini ada ini. Terus itu memang kan rumahnya gede. Jadi ada kamarnya berapa? 4 kamar. 4 kamar. Terus ruang tamunya pun luas. Ruang tamu itu dijadikan buat tempat butik baju pengantin ya. Ada patung-patung ya, ada patung-patung di situ juga banyak. Dan di situ pun kalau adik saya ini peka banget kan karena dia bisa ngeliat. Itu perempuan apa laki? Perempuan adik saya, perempuan, si bungsu. Itu kalau orang Jawa bilang ari-ari ya. Iya. Ari-arinya dikubur tuh diinjek-injek sama si makhluk tersebut. Yang hitam tadi? Iya. Itu maksud tujuannya apa tuh ini? Nggak ngerti. Diinjek-injek sama dia, terus adikku nangis. Tiap malam dia ngidupin lilin. Adanya ini? Apa sih, kapas dikasih minyak goreng. Kalau itu kan buat penerang katanya ya, buat penerang. Tuh dihidupin lagi, ntar diinjek-injek sama dia, dimatiin lagi gitu. Kurang ajar juga tuh masuk ya? Kurang ajar banget. Ganggu siapa aja yang ganggu. Teman-teman saya datang,
diliatin. Pokoknya yang main ke rumah itu pasti diganggu sama dia. Diganggu sama dia. Nah, terus teman-teman saya main di situ juga diganggu. Digangguin, disengin. Dan tadinya teman saya nggak mau ngomong. Pengennya diem aja gitu. Diam aja. Begitu saya udah nggak tahan tinggal di situ, saya pengen ngontrak. Teman saya baru cerita. Oh, jadi pas teteh mau ngontrak keluar dari rumah itu baru dia cerita. Iya, dia cerita katanya itu kan di kamar ada makhluk gede tinggi katanya gitu. Ya ternyata ya bukan saya aja gitu, temen, adik saya pada datang digangguin juga. Sang berarti mau gitu ya? Aduh, mungkin itu kayaknya genderuwo deh. Genderuwo. Kayaknya genderuwo kayaknya. Tapi pas keluar dari kontrakan itu kejadian itu nggak terulang lagi. Nggak terulang lagi. Berarti emang dia penunggu rumah itu ya? Iya, dan waktu hamil besar pun saya kayaknya pernah deh tidur gitu kan, tidur terus tiba-tiba kayak suami saya tuh pulang dan pengen bersetubuh ya. Dan ternyata waktu itu saya sadar-sadar, oh kok mimpi. Tapi saya yakin itu makhluk itu. Oh, jadi dia datang ini melalui mimpi, ngajak bersetubuh. Dan ada yang bilang sih itu genderuwo ya, genderuwo di situ. Karena dia bisa nyerupain apa aja lah ya. Karena di situ ada pohon besar. Dekat rumah itu tersebut. Pohon besar. Dan memang rumah itu rumah kuno sih, zaman tahun berapa sih? Waktu itu di tempat situ juga udah pada bagus, dia doang yang itu, tapi strategis dia di hook. Tempatnya di hook. Jadi gampang gitu, banyak orang lihat kalau itu tuh butik gitu. Dibaca strategis lah ya, buat dilihat sama orang lah ya. Iya. Terus banyak sih Bang Dul pengalaman-pengalaman yang saya rasain gitu. Waktu zaman 8 tahun lalu saya terjun di partai pun nggak jauh ini di deket Gang Lestari 2 yang Bang Dul tadi mungkin lewatin Alfa ya. Iya. Yang Alfa masuk gang, iya. Gang itu tuh pas masuk agak berapa meter ya? Mungkin 20 meteran. Dari gang? Dari gang, gang depan, terus sebelah kanan tuh ada rumah tingkat. Itu kosong, itu udah lama banget. Kayak nggak keurus, terbengkalai lah itu ya? Kurus-kurus, kadang dibersihin. Oh, dibersihin doang, tapi nggak ada penghuninya? Nggak ada penghuninya. Itu kosong. Itu waktu itu jam 2 malam pas pulang rapat ya. Waktu itu kan terjun di salah satu partai ya. Pulang rapat jam 2 malam, hujan rintik-rintik. Pokoknya lembab gitu deh. Nggak taunya pas di depan rumah yang tingkat itu di bawah pohon manggis, itu lagi berdiri. Itu jelas banget di samping saya. 2 meter kali ini jalan, itu dia. Itu apa bentuk itu? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Panjangnya pun panjang banget. Dan mukanya jelek. Dia nampakin muka juga? Nampakin muka. Mukanya jelek, jadi mukanya kayak hancur gitu. Berarti kuntilanak? Kuntilanak kayaknya. Kuntilanak. Dan saya abis ngeliat itu, Bang Dul, merinding. Merinding banget terus. Berarti motor ngegas terus dong nih? Ngacir langsung. Sampai udah buka pintu pagar, masuk ke rumah, udah begini-gini. Merindingnya nggak udah-udah. Iya. Karena kita ngeliat jelas langsung sekali. Langsung ya? Orang di samping, di samping mata. Itu padat banget, padat itu. Iya. Wujud padat. Wujud padat, dan serasa pun dia nggak kayak nginjek tanah. Bayangan lihatan saya. Ini saya pulang lewat lagi ntar nih. Kalau hujan ya kan? Iya. Tapi sekarang rame. Iya. Kalau 8 tahun lalu sepi banget. Jam 2 tuh nggak ada orang. Sekarang sampai jam 2 malam sampai jam 4 pagi subuh pun ada orang. Iya, beda ya. Beda. Dulu di sini rumah tingkat juga pohon bambu. Saya kan di sini dari 2004. Oh, masih kenapa sepi. Itu pohon bambu kenapa? Pohon bambu yang jelas ya masih serem gitu. Oh iya, karena
aura mistisnya pohon bambu tuh masih kental ya. Masih kental. Beda sama sekarang udah banyak rumah ya. Iya. Dan kalau ini suka di rumah, di depan rumah juga itu kadang-kadang suka lewat. Si apa tuh? Kuntilanak. Kuntilanak. Di depan rumah ini? Iya. Itu dari depan. Oh, Awal mulanya kayaknya. Dia lewat gitu aja? Apa merhatiin? Tapi dia baik. Oh, baik. Tapi kalau dia kadang iseng tuh lampu dimatiin hidup. Di rumah ini? Enggak, di rumah tetangga. Oh. Kalau lagi iseng gitu? Iya. Tapi kalau lagi nggak iseng mah biasa aja? Enggak, biasa aja. Mungkin kurang kerjaan juga. Kasih kerjaan Bang Dul. Oke. Terus kemarin juga kejadian di Pemalang. Saya sama teman saya berdua aja mau nengokin anak buahnya teman saya di Ulu Jami ya, di Tambak Udang itu. Itu pas malam Jumat, kita nggak nyadar kalau itu malam Jumat, Bang Dul. Nggak tahu. Nggak nyadar kalau itu malam Jumat. Main pergi aja. Pergi aja. Nggak tuh udah lupa hari. Iya. Terus udah sampai sampai sana baru inget, oh iya ini malam Jumat ya. Gitu. Itu Pas sampai sana baru iya, inget. malam Jumat ya gitu kan. Karena kita dari Jakarta, dia bilang mau ketemu dulu sama anak buahnya buat persiapan besok. Mau briefing kan. Nah terus teman saya pas lewat di dekat kuburan yang udah arah deket mau ke Ulu Jaminya ini, itu kita dikederin. Muter-muter, mapnya juga matinya udah mentok di situ. Nggak bisa kemana-mana lagi tuh? Nggak bisa di mana-mana. Itu arah pemakaman itu? Iya, itu kelihatannya kalau malam itu rame banget. Maksudnya rame gimana? Kayak terang, bagus gitu itu kuburan. Indah banget gitu ya? Iya, Terus kalau yang bisa ngeliat itu katanya banyak anak kecil. Anak kecil, tapi itu kuburan sebenarnya kuburan umum. Tapi banyak anak kecil gitu? Tapi banyak anak kecil. Dan nggak sengaja, kemarin saya ketemu sama orang yang asli situ, dan saya cerita seperti itu, saya keder itu di kuburan, diputer-puterin. Mapnya ya diputer-puterin lagi. Wah, di situ memang selalu, kalau orang baru itu selalu di kederin gitu. Kata orang tersebut yang orang asli situ gitu. Oh gitu ya. Iya, itu kan deket ini Sigeseng gitu. Sigeseng tuh apa? Tempat pesugihan gitu. Jadi orang itu tuh tempat pesugihan. Iya, itu kalau yang minta di situ kan ntar tiba-tiba anaknya hilang karena anaknya buat tumbal. Oh, pantes. Teman saya ngeliat ini banyak anak kecil-kecil. Teman saya pikir itu kuburan anak-anak, itu kuburan umum, sedangkan di situ kuburan umum, Bang Dul. Iya, ibaratnya mau orang dewasa, mau anak kecil nyambur dari situ ya. Tapi di situ banyak kuburan, banyak anak kecil pada di pada pandangan main, di pandangan teman saya. Gitu. Berarti orang tuanya tuh kalau pesugihan, anaknya ini berarti dikorbankan, jadi kayak itu tadi ya? Iya, kayak gitu, Bang Dul. Jadi tumbalnya tuh anak gitu. Banyak sih ya pengalaman saya. Soalnya saya dari kecil itu memang udah sering lihat. Dibilang takut, ya takut. Dibilang nggak takut, ya ada takutnya juga gitu. Dibilang takut banget nggak? Hal-hal yang biasa gitu. Kadang-kadang nggak sengaja ngelihat gitu. Kayak matanya udah peka gitu ya? Batin apalagi, misalnya kalau lagi konsen banget nih, ada ini, tapi bener. Tahu. Itu kalau lagi konsen? Kalau lagi konsen ya. Kalau nggak konsen nggak? Kalau lagi nggak konsen banyak pikiran nggak? Apa aja tuh yang dilihat ya? Kayak di rumah inilah nih. Kalau di rumah ini, ya ada di dapur. Ada di dapur. Tapi dia nggak ganggu. Nggak ganggu. Ya karena sekedar cuman tinggal di sini aja gitu ya? Iya, dia memang dari dulu di sini. Oh, sebelum ini dibangun gitu? Namanya Lisa. Oh, perempuan? Perempuan. Dan dia korban perkosa. Dan anaknya dibuang di kali bawah. Dia nyariin anaknya. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Ih, bisa teh tuh. Tapi itu benar loh Bang Dul. Iya. Soalnya dia pernah masuk ke raga anak saya. Dia nangis. Dia bilang, memang saya di sini udah lama. Ya aku bilang, ayo bareng-bareng, nggak usah pergi.
dan kamu jangan ganggu keluarga saya. Enggak, saya nggak pernah ganggu. Berarti dia kayak arwah penasaran ya? Iya, itu kalau nggak salah matinya diperkosa, terus anaknya dibuang, dia tuh nangis nyariin anaknya. Oh, cuman itu aja. Iya. Sampai sekarang pun nggak. Sampai sekarang pun kalau itu peka nih, suka nangis. Iya. Tapi sampai kedengeran ya? Mm-mm. Kedengeran. Mm-mm. Tapi kak Teteh udah biasa tuh ya? Iya, udah biasa. Kadang anak saya gini, kalau mau tidur aja, nggak usah nangis terus, gitu. Jangan gangguin, gitu. Tapi nggak pernah usil kan? Nggak pernah usil. Memang dia juga nggak bisa suruh pergi, nggak bisa. Nggak mau gitu. Memang udah di sini. Ada kejadian-kejadian lain Teh? Banyak. Anak saya kan iga jarang juga. Anak iga jarang? Iga jarang. Oh, kalau mitosnya sih kalau iga jarang sih sering kemasukan ya? Mas sering banget. Sekarang nih udah 10 bulan nggak kemasukan. Sama sekali 10? Udah nggak. Oh, dulu sering? Dulu sering. Dulu mau mens itu. Bukan mau mens, lagi mens. Ada aja yang masuk. Surupan itu? Apa aja, iya, kuntilanak. Entah itu Mbah Marijan, ngaku-ngaku Mbah Marijan, entah itu Nyi Roro Kidul, kadang si Dewi Ular. Oh, dia ngomong itu kalau gua tuh Marijan, Mbah Marijan, Nyi Roro Kidul gitu? Ngomong. Orang dia begini, Roso. Iya, orang kerasukan begini, Roso kan ada iklannya. Iya. Kan lucu kan, setan bisa begitu. Nah, terus kalau Dewi Ular, dia begini. Nggak ngomong, tapi dia gini-gini. Oh iya, kayak lenggok-lenggok Dewi Ular, tapi sambil lidahnya menjulur. Yang kalau makhluk itu kan bisa menyerupai apa aja. Iya. Kan? Terus kalau macan ya itu. Ngaung-ngaung, muter anak saya itu dari sini ke sana ngaung-ngaung. Tuh kasihan kalau udah masuk apa aja masuk, kasihan badannya pada sakit. Iyalah. Itu kalau kemasukan gitu tuh masuk satu keluar masuk lagi apa gimana? Apa ganti-gantian? Ganti-gantian. Beda hari? Enggak. Hari jam itu juga. Jam itu juga. Jadi ganti-gantian yang mau datang. Itu cara nanganin gimana? Dulu waktu pertama saya suruh orang. Sekarang anak saya bisa kadang suruh keluar sendiri gitu. Paling masuk numpang doang terus keluar sendiri. Kayak baca dia punya pendamping kali ya? Iya. Sepertinya seperti itu. Dia ada pendampingnya dan masih ada sih kalau itu Bang Dul bisa lihat macannya masih ada. Saya nggak bisa ngeliat ya. Kalau ngeliat biasa sih bisa, tapi kalau ngeliat itu nggak ada, jangan sampai. Ada macannya memang menjagaan punya dia. Iya. Kodamnya kayak. Oh. Ngeri juga dari sini ya? Enggak sih, biasa aja. Ya kan kalau biasa kan bagi yang udah sering ngalamin. Kalau yang belum kan. Tahu nggak Bang Dul, kalau mau masuk nih rumah rasanya panas banget. Dulu apa sekarang? Dulu apa sekarang? Dulu. Kalau mau makhluk apa aja masuk. Oh gitu, jadi kalau makhluk mau masuk ke rumah ini tuh hawanya panas nih. Oh, rumah ini panas. Rumah ini panas, gerah banget. Nyekap gitu ya? Nyekap. Zaman saya waktu kecil, di samping rumah, di rumah nenek ya. Di rumah nenek itu ada apa ya, kayak dulu kan waktu masih kecil nih, saya 5 bersaudara. Tidur tuh ngampar Bang Dul kayak gini. Tidur ngampar di lantai ngampar gitu kan. Itu di sini jendela nih. Jendela kan. Itu kayaknya di samping jendela tuh kalau kita tidur itu dia bunyi tek 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 tek. Bang Dul tahu apa itu? Apa? Tengkorak. Tengkorak yang apa sih kalau orang Jawa bilang blistek tek. Blistek tek itu tengkorak yang bunyi. Oh, jadi tek 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 tek. Iya gitu tulangnya. Itu kalau kita tidur nih, dia bunyi. Kalau kita bangun dia jauh. Kayak ngeledek. Iya, kayak ngeledek gitu. Tapi pernah nampakin gitu? Kalau itu enggak. Cuma sekedar suara aja. Iya, suara aja. cuman begitu aja tuh deh baca, cuman dengar bunyi tulangnya. Bunyi tek 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 tek, lucu kan? Lucunya dia ngerjain kalau kita tiduran belum pules, dia kuping kita nih.
Ntar kalau kita udah Bangun. kita bangun nih, dia jauh. Tapi itu yang ngerasain cuman teteh doang apa yang lain? Nenek. Nenek bangun. Almarhum nenek bangun itu. Dia bilang ada beli tek. Emang kalau di Jawa mah itu udah nggak asing lagi ya kalau zaman dulu gitu ya? Kalau di kampung saya itu bukan kampung-kampung banget loh. Udah kayak Jakarta. Zaman saya waktu masih kecil itu banyak rumah udah. Nggak kayak udah padat nih. Udah padat. Sekarang lagi lebih padat lagi. Udah gang-gang kecil. Tapi emang mistis tuh emang lebih kental gitu ya? Iya. Walaupun daerah masih udah rame gitu ya? Iya. Dulu zaman waktu kecil juga main tak umpet ya. Di pohon pisang. Lagi begini. Orangnya kurus, rambutnya panjang. Nenek tua, rambutnya putih. Kayak ngamatin gitu. Dan saya gini. Ya, lu ngeledek gue. Zaman waktu kecil nggak ada takutnya. Oh, ibaratnya karena iya masih kecil sih beda ya. Namanya anak-anak gitu. Beda sama sekarang. Sekarang kan ternyata udah biasa juga. Beda sama saya, jangan sampai lah. Saya mah dari kecil sebenarnya Bang Duh. Dari kecil cuman nggak itu. Kalau dari kecil tuh tahu sendiri sama nenek aja dengerin setan gitu. Kalau bocah mah udah takut. Iya. Zaman waktu itu saya masih SD tuh. Ngalamin kejadian kayak tadi. Iya. Yang lihat langsung nenek-nenek berdiri di pohon pisang. Ternyata saya baru tahu kalau pohon pisang itu dia lebih lebih disenengin sama demit-demit gitu ya. Baru tahu. Saya juga udah tahu sekarang nih. Bener. Iya. Terus kenapa pohon pisang nggak boleh di depan pintu? Ditanam gitu misalnya di pintu. Iya. Iya karena kayak gitu. Disenengin setan. Sama makhluk. Kalau nggak kuntilanak pocong. Nah, saya dengar tuh gitu. Ya paling penghuninya tuh ya pocong. Yang saya tahu gitu ya. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Oh, ibu mitosnya begitu, nggak boleh depan rumah. Iya. Ya kayak tanaman idola dia gitu ya. Iya. Tapi itu kejadian saya bukan pocong lagi yang waktu saya lihat. Kayak nenek tua rambutnya panjang begini. Dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong. Kayak merhatiin. Merhatiin. Gitu. Merhatiin. Cuman zaman waktu kecil ya saya ketawa aja. Iya. Karena udah biasa tuh ya. Udah biasa ngelihat. Kata ya, saya. Bisa. Oke, mungkin itu aja kisah yang dibawakan sama Teh Nita ya. Nita. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh ya. Iya.